Bismillahirrahmanirrahim. Adakah amalan yang Nabi perintahkan tapi Nabi tidak mengerjakannya? Ada. Misalnya, kalian nanti setelah aku meninggal melihat perselisihan yang banyak. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin? Tidak. Nah, satu. Tambah lagi? Tambah lagi? Masih banyak. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berjihad fisabilillah, jihadul bahr. Di antara hadisnya, awwalu jaishin yaghzul bahra yughfaru lahum. Tentara Islam yang pertama berjihad melalui lautan, Allah ampuni. Nabi pernah berjihad melewati laut? Tidak, alhamdulillah. Tambah lagi? Masih banyak. Sudah cukup itu dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi melarang kita untuk puasa wisal. Padahal beliau puasanya wisal. Jelas? Banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, apa maksud pertanyaan ini? Jangan-jangan tujuannya tidak semua yang diperintahkan Nabi harus kita ikuti. Kalau itu tujuannya, saya jawab. Memang ada sebagian yang punya pandangan seperti itu. Saya tak mengikuti Nabi kecuali yang ada kaitannya dengan hukum legal formal, aturan-aturan hukum, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Yang tidak itu, seperti Nabi misalnya berpakaian suka warna putih, atau Nabi misalnya berjenggot, saya tidak ikuti itu. Saya katakan, pertama, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan yang harus antum ikuti hanya sebagian, tidak semuanya. Siapa? Nabi? Nabi yang mengatakan? Tidak. Hanya sebagian orang memakai kalimat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Nah, kalimat Rasul kan utusan. Utusan berarti ada yang disampaikan dari Allah. Yang didatangkan dari Allah hanya hukum-hukum. Antum keliru. Yang datang dari Allah kepada Nabi bukan hanya sekedar hukum, ada anjuran, teladan dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini biasanya orang menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung multi interpretasi, multi tafsir, lalu dia diambil salah satu dari tafsir yang interpretasi tadi tanpa dalil. Kalau saya sederhana menjawab, antum nak masuk surga? Mau masuk surga? Serius? Mau terakhir atau pertama? Mau cepat atau lambat? Mau cepat masuk surga? Tayyib. Antum kalau nak masuk istana negara, nak jumpa Bapak Presiden hafizahullah misalnya, ikut orang yang cepat masuk atau yang lama pemeriksaannya masuk? Siapa yang cepat masuk? Misalnya antum diajak oleh Pak Wakil, Pak Wapres, Dasman, ikut saya. Anda usahlah Pak, nanti cepat sekali masuknya. Gitu. Saya ikut Pak Camat aja lah. Mumpung Pak Camat orang kampung saya katanya, maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak. Antum nak cepat masuk atau nak lambat? Kalau nak cepat, mesti ke Nabi merapat. Sah? Ya tak? Atau melalui Pak Menteri KSP-nya, Kepala Staf Kepresidenan. Pasti cepat masuknya kan? Nah, Nabi SAW, beliau yang pertama mengetuk pintu surga. Beliau yang pertama masuk surga. Antum nak cepat masuk, mesti yang dekat-dekat dengannya. Apalagi di akhirat juga Nabi katakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Antum mencintai
Dulu ketika masih hobi bola, antum mencintai Maradona, beli baju merek Maradona. Kenapa? Karena antum suka, walaupun kaki antum tidak seperti kaki Maradona. Antum mencintai misalnya sampai artis pun pasti pilih baju yang sering dipakai oleh artis. Untuk hari ini antum mencintai ustaz, nanti tengok baju ustaz ini di mana dibuatnya, nanya itu supaya nanti besok nak beli baju seperti baju ustaz. Itu tanda cinta. Kalau antum mencintai Nabi, pasti suka dengan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya memang ingin masuk surga secepatnya. Kalau bisa dihisab tanpa hisab. Tanpa hisab. Nabi kan tanpa hisab tuh. Iya. Nabi justru memberikan syafaat. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi syafaat, bukan lagi berharap syafaat. Gimana? Antum berharap syafaat atau dapat memberikan syafaat? Ustaz, mengharap syafaat atau mengharap bisa beri syafaat? Kalau bisa kita beri syafaat, jangan lagi mengharap syafaat. Oleh sebab itu maka saya ingin merapat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masih bisa.